Tata laksana Jumat tanggal 22 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 2025 Miladiah. Insyaallah yang akan menjadi khatib Ustaz Gamal Akhyar LCMSA sekaligus menangkap sebagai imam dan muazin Tengku Jainuddin. Akhirnya kepada khatib dan muazin dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, atas berbagai macam nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini berada di penghujung daripada bulan Muharram. Tepatnya kita berada di tanggal 22 Muharram 1447 Hijriah. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Muharram ini juga termasuk bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah lebihkan. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan di penghujung daripada bulan Muharram ini. Karena barang siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala kita. Sebaliknya juga barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram ini ataupun di bulan Muharram ini, juga Allah perbesarkan dosanya. Sehingga di penghujung dalam surat At-Taubah ayat ke-37 yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perhitungan bulan yang diakui di sisi Allah,
Dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, salah satunya adalah bulan Muharram. Dan di penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan haram tersebut. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di penghujung daripada bulan Muharram, fastabiqul khairat. Kita gunakan sisa-sisa kesempatan daripada bulan Muharram ini untuk terus kita menambah pundi-pundi amal kita, untuk menambah kebaikan-kebaikan kita, karena setiap amal kebaikan yang kita lakukan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita pasti menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di hari akhir nanti. Tidak ada di antara kita yang hanya ingin dapat kehidupan kebahagiaan dunia saja, lalu dia mengabaikan akhirat. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini juga menjadi doa yang sangat luar biasa dan juga dikenal di kalangan masyarakat Indonesia dengan doa sapu jagat. Di kita minta doa kepada Allah dengan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta untuk dapatkan kebahagiaan dunia akhirat ataupun kebaikan untuk dunia, dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebaikan untuk hari akhir nanti, dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlepas daripada siksaan api neraka. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di hari akhir nanti, di sana ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Adapun yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di hari akhir nanti adalah dengan kita memperbanyak ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Allah bukan hanya ketika kita dalam masjid saja. Ingat Allah bukan hanya ketika kita ditimpa musibah saja, tapi dalam keadaan bagaimanapun kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kantor seseorang dia juga ingat Allah sehingga dia tidak melakukan tanda tangan macam-macam. Di pasar seseorang juga dia ingat kepada Allah sehingga dia tidak curang dalam timbangannya, tidak curang dalam membelinya. Di jalan seseorang juga ingat Allah sehingga dia mampu menundukkan pandangnya. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mampu menghadirkan sifat muraqabatullah, pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang laki-laki yang banyak ingat kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun, begitu juga dengan orang perempuan yang banyak ingat kepada Allah, maka janji Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ampunan wa ajran 'azima, dan ganjaran pahala yang besar. Siapa yang tidak ingin dapat ampunan daripada Allah? Siapa yang tidak ingin dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Semua kita ingin. Maka kita perbanyak ingat kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun dan dimanapun kita berada. Hingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan kita banyak-banyak ingat kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun, baik dia dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih dan lain sebagainya, maka ada bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kita banyak-banyak ingat Allah, maka hati kita ini akan tenang, hati kita ini akan tentram. Sehingga jikalau hati kita sudah tenang, jikalau hati kita sudah tentram, tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di hari akhirat. Kemudian yang kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia
dan juga kebahagiaan di hari akhir nanti adalah dengan kita memperbanyak rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga para ulama membagi syukur itu ada 3 macam. Yang pertama ada syukur bil qalbi, meyakini segala sesuatu nikmat itu hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Jangan digantungkan rezekinya kepada makhluk. Jangan digantungkan rezekinya kepada benda-benda tertentu. Bahkan itu bisa menjadi syirik. Tapi dia selalu menggantungkan rezekinya kepada Ar-Razzaq, Zat yang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq. Yang kedua, syukur bil lisan. Dengan terus kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam setiap kondisi yang kita dapatkan, terus kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Terlebih jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa bahwasanya tatkala kita bangun setiap pagi, tatkala kita membuka mata setiap pagi dari tidur kita, itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka kalimat yang pertama sekali kita ucapkan ketika kita membuka mata setiap paginya adalah kita puji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku pada hari ini. Ba'dama amatana, yang sebelumnya Engkau berikan kematian. Jadi tidur itu rupanya salah satu bentuk kematian kecil. Berapa banyak orang yang tidur malam rupanya itu menjadi tidur panjangnya ataupun kematiannya. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Jadi kalimat yang pertama sekali diucapkan oleh seseorang ketika dia bangun tidur adalah dia memuji Allah dengan dia ucapkan alhamdulillah, syukur bil lisan. Kemudian jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga syukur bil jawarih, syukur dengan perbuatan. Diberikan kita nikmat sehat, banyak-banyak kita langkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita nikmat harta, maka banyak-banyak juga kita sisihkan untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang hari ini masih Allah berikan kesempatan hidup. Masih Allah berikan umur panjang. Terlebih bagi orang-orang yang telah mencapai puncak kedewasaan. Ketika ditanya berapa umur puncak kedewasaan, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawabnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Apabila telah mencapai puncak kedewasaan seseorang dan telah mencapai usia 40 tahun. Ada apa dengan usia 40 tahun ini? Kita lihat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Dan hampir rata-rata para anbiya itu diutus pada umur 40-an. Walaupun ada satu dua seperti Nabi Isa yang sejak bayi sudah diangkat sebagai seorang nabi. Dan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah penelitian di Inggris yang menyebutkan bahwasanya otak manusia itu terus berkembang sampai puncak umur 40 tahun. Maka sebuah buku yang berjudul Life Began at 40, kehidupan bermula dari umur 40 tahun. Mungkin juga kita pernah mendengar perkataan orang-orang tua kita, endatu kita dulu yang mengatakan apa? Menjaga untuk lektur hana mubahakan dan payamu, kecuali ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada apa dengan usia 40 tahun ini? Maka lanjutannya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahilah kepadaku agar aku bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang banyak yang telah Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Dia merenungkan ketika dia lahir dulu di dunia tidak ada sehelai benang pun yang dia bawa. Tapi ketika dia berada di puncak kedewasaan hari ini, dia sudah punya segalanya, sudah punya keluarga, sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan, sudah punya keturunan, anak-anak dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya itu, wa ala walidayya, dan juga nikmat yang telah Engkau berikan untuk kedua orang tuaku, ya Allah. Orang tua yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita sehingga kita jadi seperti ini, maka jangan pernah kita lupakan kedua orang tua kita. Karena ini adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita.
masih hidup jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penuhilah hajat-hajat mereka, senangilah mereka. Tapi kalau hari ini mereka sudah meninggal dunia, sudah berpulang ke rahmatullah, maka berbanyak doa untuk orang tua kita. Ini juga sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridhai ya Allah. Sudah berada di umur 40 tahun, apalagi yang kita tunggu? Kita perbanyak amal-amal kebaikan kita. Ibaratnya kata Imam Al-Ghazali, jikalau seseorang diberikan jatah umur 60 tahun, kalau sudah dia berada di puncak kedewasaan umur 40 tahun, berarti 2/3 kehidupannya ini sudah selesai. Tinggal 1/3 lagi, mau kemana dia akan bawa. Maka jemaahnya Allah SWT, perbanyak amal kebaikan kita. Tidak hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, tapi juga kita minta kepada Allah, wa aslihli fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah keturunan-keturunanku ya Allah, agar mereka bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan ini adalah cita-cita setiap orang tua. Apapun profesi seorang orang tua, dia pasti menginginkan anaknya ini anak yang baik, anaknya ini anak yang hafal Quran, anaknya ini anak yang baik akhlaknya. Maka kita jangan pernah lupa dan jangan pernah bosan untuk minta kepada Allah, wa aslihli fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah keturunan-keturunanku ya Allah, agar mereka bisa menjadi anak yang saleh dan salehah. Inni tubtu ilaik, ya Allah aku bertobat kepadamu ya Allah. Sudah banyak mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Kita perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di puncak kedewasaan, apalagi kita sudah berada di umur 50-60 tahun, kita perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin, dan ya Allah masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang menyerahkan diri kepadamu. Sehingga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 tersebut, ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Sehingga jikalau kita mampu bersyukur atas nikmat tersebut, janji Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kita mau bersyukur, maka nikmat itu bagi kita. Kalau kita kufur nikmat, maka sungguhnya azab Allah itu amat pedih. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhir di hari akhir nanti adalah dengan kita mampu menambah rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang banyak telah Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di hari akhir nanti adalah dengan kita terus memperbagus amal ibadah kita. Kita perbagus salat kita, kita perbagus puasa kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lainnya. Dan tidak hanya itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perbagus juga muamalah kita. Hubungan kita dengan keluarga bagaimana? Hubungan kita dengan tetangga bagaimana? Dengan teman sekantor bagaimana? Dalam masyarakat bagaimana? Kita perbaiki. Karena ketakwaan itu tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah semata. Takwa juga mengatur hubungan kita secara hablum minan nas. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang hanya dia memfokuskan kepada takwa secara hablum minallah, lalu dia menyampaikan takwa secara hablum minan nas, sehingga di hari akhir nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya terkait tentang orang-orang yang rugi di hari akhir nanti, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, mereka banyak bawa pahala salat, mereka banyak bawa pahala puasa, mereka banyak bawa pahala zakat dan amal-amal yang lainnya. Sehingga jadi pertanyaan, kenapa jadi orang bangkrut? Padahal hubungannya secara hablum minallah bagus sekali, hubungannya secara hablum minallah taat sekali dia. Aduh, rupanya ketika dilihat hubungan secara hablum minan nas, kata Rasulullah, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safata dama hadza. Dia suka buat kezaliman. Yang pertama, dia suka bertengkar dengan orang lain. Yang kedua, dia suka memfitnah orang lain. Yang ketiga, dia suka memakan harta orang lain, hak orang lain. Yang keempat, dia suka memukul orang lain. Dan yang kelima, dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jikalau kita mau menghayati 5 bentuk kezaliman yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini hampir setiap hari terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan 5 bentuk kezaliman ini juga selalu menghiasi setiap berita yang kita baca, baik di media cetak ataupun di media online. Kasus ribut-ribut, belum lagi nanti kasus fitnah-memfitnah, menyebarkan berita hoax untuk menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Kasus memakan harta orang lain, ribut dalam masalah warisan, korupsi dan lain sebagainya. Ada sampai kasus pukul-pukul, tawuran dan lain sebagainya, dan ada yang sampai tumpah darah, pembunuhan dan lain sebagainya. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari akan nanti apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayuqa hadza min hasanati wa hadza min hasanati." Akan diambil pahala-pahala kebaikan tadi. Tadi dia banyak bawa pahala salat, puasa, zakat dan amal-amal yang lainnya. Lalu ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Bahkan juga Rasulullah menambahkan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyutama alaih. Apabila pahala-pahala kebaikan yang sudah habis diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia dulu, lalu dilihat lagi bahwa dia pernah buat zalim kepada si fulan, pahalanya sudah habis, maka di hari akan nanti dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Summa tuliha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita perbagus setiap amal-amal kita. Kita perbagus juga dalam hal muamalah kita. Karena ingat sekali lagi, ketakwaan itu tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah semata, tapi juga takwa itu mengatur hubungan kita secara hablum minan nas. Jikalau kita mampu menjaga 2 hal tersebut, insyaallah kita bisa menjadi orang-orang yang takwanya sejati. Sebagaimana juga dalam wasiat Jumat disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa itu? Ketika dia mampu menjaga takwa secara hablum minallah dalam hal ibadah-ibadahnya, dan dia juga mampu menjaga takwa secara hablum minan nas dalam hal muamalah-muamalah. Dan ingat, ini tidak boleh diabaikan salah satunya. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mampu menjaga hal tersebut, istiqamah kita dengan menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, ini juga dikaitkan dengan kematian. Lanjutan ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jikalau kita mampu menjaga amalan dan istiqamah dengan ketakwaan tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan kita dalam keadaan terbaik, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan pada akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-marasim wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واذكركم واعلموا أن الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.